Oke, pembelajaran berikutnya berkaitan dengan perizinan usaha dan UKM. Di sini yang kita bahas berkaitan dengan situ dan siuk. Berikut ini adalah dasar hukum izin usaha mikro kecil atau IUMK. Di sini ada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014. Ini adalah hukum yang mengatur tentang IUMK atau izin usaha mikro kecil. Nanti silakan dicek berkaitan dengan peraturan Presiden ini dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman perizinan izin mikro dan kecil. Secara detail, aturan tersebut dijelaskan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1814. Jadi SIUP dan SITU ini merupakan dua surat wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan tidak memiliki keduanya, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut ilegal. Jadi, kantor atau perusahaan tersebut bisa dibubarkan dan digusur secara paksa apabila pemilik tidak mampu menunjukkan situ dan siuk. Situ atau surat izin tempat usaha adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Kepemilikan situ akan mempermudah urusan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan gangguan yang bisa merugikan pihak manapun. Setiap penerbitan situ akan didasarkan pada peraturan daerah dari pemerintah daerah di masing-masing lokasi perusahaan. Situ akan selesai diproses dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah syarat telah lengkap. Pada umumnya, situ berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sepanjang subjek dan objek tidak mengalami perubahan. Nah, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat situ. Di antaranya, pertama, buatlah surat permohonan yang bermaterai 6.000. Tapi tidak tahu sekarang kalau misalkan sudah diganti dengan materai 10.000 karena sudah ada materai 10.000. Kemudian lengkap, lalu distempel dan dicap perusahaan. Kemudian yang kedua, kemudian fotokopi KTP dari pemohon. Ini umumnya adalah para pemilik, direktur, atau penanggung jawab, atau surat izin sementara khusus untuk warga negara asing. Selanjutnya, setelah itu, buatlah surat kuasa dan fotokopi KTP dari penerima kuasa apabila pengurusan situ dikuasakan kepada orang lain. Selanjutnya, fotokopi izin mendirikan bangunan gedung atau IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. Lanjut, fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah diantaranya sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai maupun perjanjian dalam bentuk lainnya. Lanjut, fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya dan juga akta pengesahannya. Selanjutnya, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan surat tanda terima setoran atau STTS PBB tahun terakhir. Kemudian, persetujuan dari warga lingkungan tetangga dalam radius 200 meter dari lokasi tempat Anda mendirikan usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa, dan Lurah. Terakhir, surat keterangan domisili usaha. Untuk mengurusnya, Anda dapat menuju dinas perizinan setempat dengan membawa berkas dan persyaratan di atas tadi. Jika syarat telah memenuhi, petugas akan melakukan peninjauan menuju lokasi perusahaan yang Anda miliki. Kemudian setelahnya, para petugas akan menerbitkan surat izin tempat usaha yang Anda butuhkan. Lalu apa bedanya situ dengan siup? Kalau siup, surat izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau wilayah sesuai dengan domisili perusahaan.
Surat tersebut merupakan surat izin yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Pembuatan SIUP ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 289 tahun 2001. Tapi kalau misalkan ada yang terbaru nanti silakan dicantumkan di kolom komentar. Jadi di sini Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 289 tahun 2001 tentang ketentuan standar pemberian surat izin usaha perdagangan. Kalau ada yang terbaru silakan dicantumkan di kolom komentar. Dengan memilikinya, setiap perusahaan tidak akan memiliki masalah dalam perizinan. Ia juga dapat digunakan untuk memperlancar perdagangan ekspor-impor dan dapat mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke. Jadi dipastikan dulu apakah Anda sedang menjalankan usaha dagang dan sudah memiliki izin usaha. Jika ingin melegalkan atau mengesahkan usaha Anda di mata hukum, Anda harus melakukan pendaftaran usaha Anda dan mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Izin usaha yang harus Anda miliki adalah Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Membuat SIUP diperlukan dan diwajibkan bagi Anda yang akan mendirikan usaha perdagangan dalam bentuk perorangan atau badan usaha. Baik usaha kecil maupun berskala besar, Anda sebaiknya membuat SIUP sebagai bukti legalitas usaha Anda. Legalitas usaha juga dapat menguntungkan usaha Anda dalam mendapatkan konsumen atau kolega dalam bisnis Anda. Gitu. Nah, berikut kita akan pelajari mengenai SIUP lebih lanjut. Jadi ada beberapa jenis surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, tiap jenis SIUP diperuntukkan usaha yang sesuai kategori. Jadi pertama ada SIUP mikro. Diperlukan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah 50 juta di luar lahan dan bangunan. Kemudian kalau SIUP kecil, dibutuhkan perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar 50 juta hingga 500 juta di luar lahan dan bangunan. Kemudian ada SIUP menengah. Ini diberikan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar 500 juta hingga 10 miliar di luar lahan dan bangunan. Terakhir, ada SIUP besar. Ini diberikan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di atas 10 miliar. Ini di luar lahan dan bangunan. Sebelum mengurus surat perizinan ini, ada beberapa dokumen yang harus Anda siapkan untuk persyaratan administrasi. Syarat pembuatannya pun dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang dijalankan. Pertama, syarat untuk perseroan terbatas atau PT, fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang sahamnya, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawabnya seorang perempuan, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili atau situ, fotokopi akta pendirian PT, dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan dan surat izin prinsip, neraca perusahaan, pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar, materai 6.000 atau kalau barangkali sekarang sudah ada materai 10.000 diganti 10.000, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Selanjutnya syarat untuk koperasi. Ini ada fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi, fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendirian koperasi, daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, fotokopi situ dari pemerintah daerah, neraca koperasi, materai, pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar, izin lain yang terkait misal jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat. Selanjutnya syarat untuk perusahaan perseorangan.
fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili atau situ, neraca perusahaan, materai, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar, surat izin lain yang terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya persyaratan untuk perusahaan perseroan terbuka atau TPK. Fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan, fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka, fotokopi akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM. Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan tahun buku terakhir. Foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar. Namun, jika kegiatan usaha bukan milik sendiri, Anda harus melengkapi syarat di atas dengan surat izin pemilik sebagai bukti ketidakberatan penggunaan tanah atau bangunan yang dimaksud. Surat izin ini juga harus ditandatangani di atas materai sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha. Kemudian setelah persyaratan administrasi telah lengkap, Anda bisa langsung mendatangi kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau kota atau di kantor pelayanan perizinan terpadu untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya terkait izin usaha mikro kecil atau IUMK yang di awal sudah saya sebutkan sebenarnya. Jadi IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah 1 lembar. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Nah, cara mengurus IUMK, di sini ada surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha, fotokopi dan dokumen KTP asli, fotokopi dan dokumen KK asli, 2 foto pemilik usaha berukuran 4x6, foto tempat usaha, bukti kepemilikan tanah atau bangunan, kemudian ada materai sejumlah 3 lembar. Terakhir berkaitan dengan mekanisme penerbitan IUMK. Nah, di sini ada persyaratannya tadi ada surat pengantar dari RT atau RW, KTP, KK, pas foto 2 lembar, ini ukuran 4x6, mengisi formulir yang diantaranya ada nama, nomor KTP, nomor telepon, kemudian alamat usaha, kegiatan usaha, sarana yang digunakan, kemudian jumlah modal usahanya. Nah, ketika persyaratannya ini lengkap, nah ini PUMK, pelaku usaha mikro dan kecil, ini setelah persyaratannya lengkap, melakukan permohonan kepada camat, kemudian di camat ini nanti menerbitkan naskah IUMK. Kemudian setelah pengurusan naskah IUMK, terbitlah kartu IUMK. Nah, persyaratan kartu IUMK ini adalah fotokopi KTP dan fotokopi naskah IUMK tadi. Nah, ini berkaitan dengan perizinan usaha. Itu untuk materi perizinan usaha yang bisa saya berikan. Kalau misalkan ada kekurangan atau ingin menyanggah atau memberikan komentar dan pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.